Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windu Adrianto dengan NIM P2724051. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perhitungan konversi dan LP50. Langsung saja ke soal pertama. Next. Diketahui dosis lazim hidrokortiazid pada manusia 25 mg dengan bobot mencit yang digunakan 34 gram. Yang kita cari yang pertama itu konversi dosis untuk mencit 34 gram. Yang kedua mencari jumlah hidrokortiazid yang digunakan dengan volume yang diberikan 0,2 mili dan yang dibuat 20 mili. Dan yang ketiga kita menghitung persen kadar. Dan yang keempat menghitung jumlah serbu yang digunakan dengan diketahui bobot total 151,6 mg. Langsung saja ke poin A. Langsung saja kita ke poin A untuk menghitung konversi dosis mencit BB 34 gram. Untuk poin A, kita mencari konversi BB20 terlebih dahulu dengan rumus dosis lazim dikali faktor konversi, didapat hasil seperti ini. Dan selanjutnya konversi BB untuk 34 gram didapat hasil seperti ini, 0,1105 mg. Selanjutnya kita ke poin B. Menghitung jumlah obat yang digunakan. Selanjutnya untuk poin B, jumlah obat yang diberikan ada 0,2 mili dan dibuat sebanyak 20 mili. Lalu rumusnya 20 mili per 0,2 dikali 0,1105 mg didapat hasil 11,05 mg. Lalu dibuat ke dalam satuan gram jadi 0,001
0,1105 gram. Selanjutnya koin C didapat persen kadar obat sebanyak 0,05525%. Selanjutnya kita ke poin D. Serbuk yang dibutuhkan rumusnya adalah jumlah obat yang digunakan per kekuatan sediaan sama dengan serbuk yang dibutuhkan per bobot total serbuk. Didapat hasil 67,0072 mg. Ya, selanjutnya kita contohkan seperti yang sudah ada di sini. Dan ya, benar sudah. Baik, kita ke soal kedua tentang konversi dosis. Diketahui dosis lazim furosemid pada manusia 40 mg dengan bobot biji yang digunakan 28 gram. Yang pertama kita mencari konversi dosis untuk BBMC 28 gram, dan yang kedua kita mencari jumlah furosemid yang digunakan dan volume yang diberikan untuk biji 0,4 ml dan yang dibuat sebanyak 25 ml. Yang ketiga kita mencari persentase furosemid, dan yang keempat kita mencari jumlah serbuk yang dibutuhkan dengan bobot total 225,4 mg. Langsung saja kita ke poin A.
gram lebih dahulu dengan dosis lazim dikali faktor reaksi didapat hasil 0,140 gram. Selanjutnya kita mencari BB 28 gram dengan cara 28 gram per 20 gram dikali hasil yang tadi hasilnya 0,1496 mg. Selanjutnya kita ke poin B untuk menghitung jumlah kemasan yang digunakan. Untuk jumlah obat yang digunakan, caranya dengan 25 ml per 0,4 ml dikali 0,1456 mg. 25 ml ini merupakan jumlah yang akan dibuat, 0,4 ml ini adalah jumlah yang diberikan untuk mesin, dan 0,566 ini dari versi BB 28 gram. Didapat hasil 9,1 mg dijadikan gram jadi 0,0091 gram. Selanjutnya kita akan menghitung persen kadar obat. Persen kadar furosemid sama dengan 0,091 gram dibagi 25 ml. 0,091 gram didapat dari jumlah obat yang digunakan per 25 ml jumlah serbuk dibuat sebanyak 25 ml dikali 100% didapat 0,0364%. Selanjutnya kita ke poin B. Jumlah serbuk furosemid yang dibutuhkan. Selanjutnya kita mencari jumlah serbuk furosemid yang dibutuhkan. Untuk serbuk yang dibutuhkan rumusnya seperti ini. Ini jumlah serbuk yang digunakan per
kecil dengan masing-masing 4 ekor dosis diberikan secara oral dengan dosis terkecil 4 mg per kilogram dan tiap kelompok mendapat dosis tingkat kelipatan 2 yaitu 3, 6, 12 dan 24 mg. Hasil kematian selama 24 jam untuk tiap kelompok adalah 0, 2, 5, 5 dengan data X1. Ini menurut tabel W. Langsung saja kita hitung untuk yang diketahuinya. Ini yang kita ketahui yang kita akan masukkan ke dalam rumus. Untuk dosis terkecil itu D sama dengan 4 mg per kilogram. Selanjutnya untuk kelipatannya yaitu 2. D kecil kelipatan 2. Selanjutnya untuk yang F sama dengan 1 yang sesuai dengan tabel W. F-nya 1. Ditanya LD 50. Langsung saja kita ke pengerjaannya. Yang pertama rumusnya terlebih dahulu itu log N sama dengan D plus D dalam kurung F plus 1. Dapat log N itu adalah log N di 50. D 4 mg di log 4 tambah D 2 berarti log 2. F plus 1, F nya tadi 1 jadi 1 plus 1. Selanjutnya kita cari log 4. Selanjutnya log 2. Dalam kurung 2. Selanjutnya 0,602 tambah ini dikali. Hasilnya 0,602. Kebetulan hasilnya sama. Akhirnya kita cari antilog. Kita cari caranya dengan tekan shift lalu log lalu 1,204 dapat 15,995 dan inilah hasilnya. Satuannya Kita tetapkan. Untuk satuannya miligram per kilogram. Ini seperti inilah mencari LD 50. Ini yang kita tidak masukkan dalam rumus, R ini tadi kita tidak masukkan ke dalam rumus. Yang kita perlukan di dalam rumus hanya ini.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widu Adrianto dengan NIM B27242024 dari kelas 3A. Di sini saya akan sedikit merujuk obat diuretik dan hiperlipidemik. Yang pertama, obat diuretik itu ada HCT dengan indikasi hipertensi dan edema. Untuk dosisnya sendiri 25 sampai 50 mg per hari. Untuk cara pakainya sendiri dengan atau tanpa makanan di pagi hari. Dan untuk efek sampingnya sendiri itu ada pusing, ada mual, ada lemah, serta kram otot. Dan untuk indikasi obatnya sendiri itu dengan obat-obat NSAID seperti ibuprofen, naproxen, lithium, dan digoxin. Dan untuk kontraindikasinya sendiri itu ada anuria, itu tidak keluar urin, dan sulfonamid, gangguan hati berat. Dan untuk obat selanjutnya itu ada spironolakton dengan indikasi hipertensi, edema, dan gagal jantung. Untuk dosisnya sendiri itu 25 sampai 100 mg per hari. Diberikan 1 kali sehari bersama makan di pagi hari. Dan untuk efek sampingnya sendiri itu ada sakit kepala, ruam di kulit, dan menstruasi yang tidak teratur. Selanjutnya untuk interaksi obat sendiri dengan inhibitor, contohnya itu seperti captopril, obat losartan, suplemen kalsium, dan risikonya itu hiperkalemia. Dan untuk kontraindikasinya sendiri itu ada hiperkalemia, gagal ginjal yang berat, dan penyakit Addison. Dan selanjutnya ada obat furosemid, itu indikasinya untuk obat yang selanjutnya itu ada obat furosemid, itu indikasinya ada edema dan hipertensi. Untuk dosisnya sendiri 20 sampai 80 mg per hari, diminum sehari 2 kali. Dan untuk cara pakainya sendiri diberikan pada saat perut kosong atau sebelum makan. Dan untuk efek sampingnya itu ada kesulitan buang air kecil, sakit kepala, dan insomnia atau sulit tidur. Dan untuk interaksi obatnya itu dengan obat-obat NSAID seperti aminoglosida, gentamicin, dan risikonya itu ada ototoksisitas. Selanjutnya ada lithium toksik. Dan untuk kontraindikasinya itu ada anuria, alergi terhadap furosemid, dehidrasi berat. Nah, selanjutnya obat varsiretik untuk indikasi edema karena gagal jantung. Dan untuk dosisnya sendiri dewasa 20 sampai 80 mg per hari. Dan untuk cara pakainya diberikan pada saat perut kosong atau sebelum makan. Dan efek sampingnya ada mual, muntah, dan diare. Dan untuk interaksi obatnya ada dengan obat NSAID, lithium, dan digoxin. Dan untuk kontraindikasinya itu gagal ginjal berat, dehidrasi, dan hiponatremia. Yang selanjutnya ada contoh obat hipolipidemik atau penurunan kolesterol. Yang pertama ada fenovibrat, indikasinya yaitu menurunkan kolesterol dan triglycerida. Dan untuk dosisnya sendiri 200 sampai 400 mg per hari. Dan untuk cara pakainya itu dengan atau tanpa makanan. Dan untuk
efek sampingnya itu ada mual, diare, dan muntah. Dan untuk interaksi obatnya itu obat statin menyebabkan risiko nyeri dan warfarin itu pendarahan. Serta untuk kontraindikasinya penyakit hati, gagal ginjal, penyakit kandung empedu. Nah, untuk obat selanjutnya itu ada gemfibrozil dengan indikasi menurunkan kolesterol dan trigliserida juga. Untuk dosisnya 600 mg 2 kali sehari. Dan untuk cara pakainya itu 30 menit sebelum sarapan dan makan pagi dan malam. Dan untuk efek sampingnya itu ada mual, nyeri perut, kelelahan, dan pusing. Untuk interaksi obatnya sendiri ada statin dan warfarin. Dan untuk kontraindikasinya sendiri ada penyakit hati, penyakit ginjal berat, atau empedu, dan kehamilan. Dan selanjutnya ada obat hipoligemfibrozil. Itu indikasinya menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi. Untuk dosisnya sendiri, satu kapsul itu 300 mg sampai 600 mg untuk 2 kali sehari. Cara pakainya sendiri saat perut kosong atau sebelum makan, setengah jam sebelum makan pagi dan malam. Untuk efek sampingnya sendiri itu ada mual, perut kembung, nyeri otot, dan pusing. Dan interaksi obatnya sendiri ada statin, warfarin, repaglinin, itu obat diabetes dan hipoglikemia. Dan untuk kontraindikasinya sendiri ada penyakit hati, penyakit ginjal berat, batu empedu, hamil, dan menyusui. Selanjutnya itu ada obat atorvastatin, itu golongan statin, indikasinya untuk menurunkan kadar kolesterol dan mencegah penyakit jantung dan stroke. Untuk dosisnya sendiri itu dosis awal bisa 10-20 mg untuk 1 kali sehari, maksimal 80 mg per hari. Untuk cara pakainya sendiri 1 kali sehari, waktu tetap, tidak berubah-ubah, dengan makan atau tanpa makan. Dan untuk efek sampingnya sendiri itu ada nyeri otot, nyeri sendi, gangguan pencernaan, dan sulit tidur atau insomnia. Untuk interaksi obatnya sendiri itu ada grapefruit, antibiotik makrolid, erythromycin, dan gemfibrozil. Untuk kontraindikasinya itu penyakit hati, kehamilan, dan menyusui. Dan selanjutnya ada obat Lipitor, itu golongan seperti yang di atas tadi, seperti yang sebelumnya. Itu indikasinya menurunkan kadar kolesterol dan mencegah penyakit jantung dan stroke. Untuk dosisnya sendiri 10-20 mg per hari. Dan untuk cara pakainya 1 kali sehari dengan atau tanpa makan. Dan untuk efek sampingnya sendiri ada nyeri otot, sakit perut, sulit tidur, dan nyeri tenggorokan. Dan untuk interaksi obatnya ada grapefruit, gemfibrozil, dan warfarin. Dan untuk kontraindikasinya itu ibu hamil, ibu menyusui, dan penyakit hati. Dan selanjutnya ada obat simvastatin. Ini indikasinya untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Untuk dosisnya sendiri 10-40 mg per hari. Dan cara pakainya diminum sebelum tidur atau bersama makan malam. Dan untuk efek sampingnya sendiri ada nyeri otot, sembelit, mual, dan gangguan tidur atau insomnia. Untuk interaksi obatnya itu ada grapefruit, gemfibrozil, warfarin, dan pendarahan. Untuk kontraindikasinya ada penyakit hati, gagal hati, kehamilan, dan ibu menyusui. Mungkin cukup sekian murojaah obat diuretik dan hipolipidemik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.